Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya di channel Javnet Ceria. Kali ini saya akan mereview bagaimana caranya mengetahui suatu komponen elektronik yang masih bagus atau rusak. Nah, di sini kita sangat penting untuk kita semua yang memang bepergian berkendara, baik kendaraan bermotor ataupun mobil, ataupun di rumah tangga kita, di rumah masing-masing, barangkali suka menemukan suatu alat bagus atau tidaknya. Nah, kita memang perlu bantuan untuk mengetesnya gitu kan, untuk mengetes suatu alat apakah masih layak atau tidak. Di sini saya akan memperkenalkan suatu alat. Nah, ini suatu alat yang bisa mengetahui atau mengukur suatu komponen listrik atau elektronik rusak atau tidaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau semua-semua yang ada di Nusantara bisa membeli ke toko elektronik alat ini yang namanya apometer atau multitester, sama aja sih. Ini bisa membeli yang kecil aja, nggak usah yang besar. Harganya pun sangat murah meriah, yang penting bisa berfungsi. Nah, di sini saya membeli merek KOS. Ya, ini udah layak dipakai. Pertama beli kita ke toko elektronik, itu awalnya memang si toko juga kadang tidak mengetahui rusak atau tidaknya alat ini, jalan atau tidaknya ketika dicoba. Nah, ternyata sebelum kita membawa pulang, kita harus cek dulu. Di bagian belakang ini ada suatu skrup ya, yang memang harus dibuka karena ternyata di dalam ini berisi baterai. Nah, ini yang sering kita tidak tahu. Disangka alat ini rusak, padahal baterainya belum diisi. Baterai kecil ya, baterai ukuran jam dinding. Oke. Ini multitester ini ya berfungsi tadi untuk mengetahui suatu alat rusak atau tidaknya. Nah, di sini kita udah disediain sepaket dengan alat untuk mendeteksinya. Setelah baterai kita pasang, ya kita ngecek nih apakah jalan atau tidak, baterainya habis atau tidak. Ya, kita bisa ketahuannya ketika kita tes. Oke, langsung saja. Ini yang negatif bisa pakai yang hitam, boleh. Yang positif bisa kita masukin yang kanan. Nah, setelah tersambung seperti ini di sini ada tombolnya nih. Ada switch-switchnya untuk mengukur dulu tes ini, alat ini rusak atau tidaknya. Nih ada petunjuknya sedikit. Kita coba masukin atau kita tekan ke ohmmeter. Kita masukin ke ohmmeter, nih udah tersambung. Penunjuknya udah menunjukkan ke ohmmeter 1 kilo. Oke. Nah, di sini kita tempelkan kedua alat tersebut. Kalau hidup berarti alat ini berfungsi. Oke, kita coba. Nah, ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja yang mau belajar, ya ini sangat sederhana sekali. Kita kasih contoh di sini. Ada suatu alat komponen listrik. Ini ada suatu sikring mobil ya. Saya coba bawa. Nah, ini ada 2 kabel. Di sini ada sikringnya, yang satu berisi sikring. Nah, ini kan kadang kasat mata kita tidak tahu ini putus atau tidaknya ketika kita berkendara di perjalanan, mobil kita kok mogok mendadak gitu kan. Ya, kita harus cek
mekanik dan kelistrikan, itu yang paling utama. Yang paling sering itu ya rawan itu dari kelistrikan, ya ini bagian sikringnya. Karena di situ di dalam kendaraan berbagai komponen-komponen disatuin dalam satu wadah untuk sikring pusat atau sentralnya. Cara mengetesnya ya tadi sama. Ketika ini apa rusak atau tidak nih suatu sikring, ya kita sebelum mendapatkan bengkel yang dekat ataupun kita berada aja di tempat yang jauh dari sana sini gitu kan, di perjalanan, ya kita belajar sendiri untuk memperbaiki, mengecek kendaraan-kendaraan kita. Barangkali mungkin hanya putus sikringnya saja sehingga tidak memerlukan mekanik datang atau memanggil atau bahkan diderek ke bengkel, padahal rusaknya putusnya cuma sikringnya doang gitu kan. Nah ini kita harus tahu gitu kan. Saya memberikan tips karena kejadian menimpa saya, ya kendaraan kita, mobil kita mogok jauh dari sana sini, dari perkampungan, dari pegunungan. Akhirnya ya saya periksa satu-satu sikringnya. Ketika kunci kontak kita kontakin kok nggak nyala gitu kan, panel-panelnya nggak nyala, indikator-indikator di panel itu. Ya akhirnya saya karena sering bawa alat ini, ya alhamdulillah banyak manfaatnya. Saya cek satu-satu, ya alhamdulillah ternyata memang ada satu sikring yang putus. Alhamdulillah ada cadangannya juga. Ya kendaraan kita coba lagi dengan mengganti sikring yang sudah putus, ternyata bisa jalan lagi. Wah itu dengan senangnya gitu ya. Itu di luar kerusakan mekanik ya. Nah ini cara mengetesnya ketika terjadi seperti saya mogok di hutan gitu. Nah kendaraan, apalagi kendaraannya kendaraan yang tua yang memang rawan sekali banyak kerusakan, banyak permogokan, ya harus tahu gitu kan. Nah di sini ini suatu sikring ini pada dasarnya terkonek. Tujuan sikring ini untuk pembatas arus gitu ya, untuk pembatas arus. Ketika suatu alatnya yang alatnya menyambung kemana-mana pun ada yang konslet, otomatis sikring akan putus. Ketika suatu alat yang jalur lainnya rusak, ya sikring biasanya putus sehingga harus diganti. Atau memang usianya udah terlalu lama, sudah panas, bertahun-tahun dipakai, ya kena putus juga. Namanya juga barang, ya insya Allah ada rusaknya. Nah untuk mengukur, mengetahui, kadang ini nggak terlihat ya ketika kita buka nih. Kita buka contohnya, ini sangat. Nah ini kadang kalaupun ukurannya yang kecil, ini putus atau tidaknya itu kadang nggak kedetek, atau ada retak sedikit ternyata tidak bisa menyambung. Nah tidak kedetek kalau untuk kasat mata, dengan mata dilihat nggak bisa kelihat ya, apalagi kalau ini ukurannya cukup kelihat ya, cukup besar. Kalau sikring-sikring lainnya ada yang cukup kecil, komponen-komponennya yaitu sangat harus membutuhkan alat. Nah kita coba ini apakah masih berfungsi atau tidak. Ini kita tempelkan sama, satu di kanan, satu di kiri. Nah penunjuk jarumnya, nah ketika penunjuk jarumnya bergerak berarti itu terkonek, artinya sikring ini bagus gitu kan. Alat apapun yang ada di rumah ditesnya seperti itu. Di kiri tempelin jarum ininya, alatnya di kanan tempelin. Kalaupun bergerak tapi ukurannya, ingat ya, ukurannya ini harus yang ke arah ohmmeter nih untuk mengukur. Jangan sampai salah ya ketika untuk mendeteksi komponen itu harus ke ohmmeter. Ada terlihat nih, saya lihat ohmmeter OHM. Ada yang 1 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, ini harus posisinya di sini ya, jangan salah. Soalnya kalau kita posisikan ke sini, ke yang merah, ini fungsinya sudah beda lagi. Ini untuk tegangan, mengukur suatu tegangan. Tegangan listrik yang setrum itu. Nah kita ini untuk mengukur DC miliampere sama. Nah kita yang sering digunakan itu untuk mendetek itu rata-rata ohmmeter
atau tegangan listrik kalau di rumah listriknya mati kenapa. Nah di sini bisa dites. Nah kita tadi tes. Nah ketika alat ini sikring ini bagus, kita masukin lagi. Ya kadang sikring bagus, ternyata kadang kabelnya yang putus gitu kan. Nah itu banyak faktor. Kita coba sambungkan. Ketika disambungkan, kita tes nih kabelnya dengan sikringnya itu apakah masih menyambung atau tidak. Kita tes. Ini tempelin. Nah bisa faktornya kabelnya kadang sudah putus. Nah ini belum mau bergerak nih. Ini belum mau gerak, padahal tadi sikringnya masih bagus, berarti ada yang tidak terkonek. Mungkin longgar. Kita tekan lagi ininya, sikringnya. Kalau tadi kan secara ini udah bagus, sikringnya dibuka. Nah sekarang kita coba. Oh ini sorry, tadi nggak nyala, ininya belum dirubah lagi ke ohm lagi, ke ohmmeter. Kalau di volt nih ngukur AC tegangan nggak bisa ngukur suatu alat, ini harus di ohmmeter, ukuran ohm ya, ingat. Soalnya ada risikonya ketika ngukur tegangan listrik, kita posisinya di ohmmeter akan meledak ini alat konslet karena bukan jalurnya. Nah kita tes lagi tadi, kita tes satu seret, coba nyala nggak. Berarti sikring bagus, kabel bagus, penyambungan bagus, ini udah layak gitu. Berarti ini sikring sama kabel udah bagus. Nah kita lepas lagi, nyala. Nah nyala. Nah seperti itu. Sekarang kita suatu alat apapun diukurnya seperti itu ya. Untuk mengetahui rusak atau tidaknya itu sangat berfungsi untuk ya tadi barang-barang elektronik di rumah kita belajar jadi teknisi untuk keluarga gitu kan, belajar dari hal yang sederhana ya. Kalaupun udah rumit nggak bisa terus tinggal bawa ke bengkel gitu kan, atau ke tukang servis. Nah itu, tapi ini langkah awal. Jadi biar kita jangan ketika rusak langsung serahin ke tukang servis ya. Kita coba dulu lah, ketika kita udah nggak mampu memperbaiki suatu alat atau suatu kendaraan, baru kita serahkan ke bengkel ataupun tukang servis kalau untuk alat-alat. Nah di sini saya akan coba lagi. Ini setelah mengukur alat-alat, baik ntar mau lampu mau apa dan lain-lain, pokoknya yang berbau elektronik ya, kita ukurannya tadi di ohmmeter untuk mengetahuinya. Terus sekarang di sini kita lihat ada suatu tegangan nih, ada kotak-kontak ya, ini untuk penyedia arus listrik nih. Ini posisi, nah ini posisi off, ini posisi on. Terkadang kita masukkan suatu alat ke dalam kotak ini, kotak kontak, ternyata alatnya nggak nyala, atau nyalain TV kok nggak nyala. Nah ini harus diperiksa juga nih ya menggunakannya, karena ketika ini setrumnya ada, belum tentu ini negatifnya itu nyambung gitu kan. Positifnya ada tapi negatifnya belum tentu. Nah di sini bisa kedetek ketika suatu komponen listrik kok tetap dinyalain, mau nyalain TV kok TV-nya nggak nyala gitu. Kita cek dulu tegangan gitu ya. Nah ini kita cek dulu tegangan, gimana caranya. Sama halnya dengan mengukur alat tadi elektronik, komponen-komponen yang ini. Nah kita mengukur tegangan listrik nih untuk mengetahui, karena untuk mengetahui bisa aja kena setrum gitu kan. Kalaupun mau dites dipegang, ada setrumnya enggak, kita pegang ya itu kena sengatan listrik. Nah kita tadi jangan lupa kalau mengukur tegangan listrik, karena itu sangat berbahaya 220 volt. Nih tanda ini kita pindahin dulu ke AC 10 volt, 50 volt, 250 volt, 1000 volt. Nah kalau di rumah tegangan kita itu rata-rata 220 volt, kita cukup masukannya di 250 volt. Kecuali kalau tegangannya tinggi di 1000 volt, nah kita arahinnya ke 1000 volt. Karena ini rumah ya, kita 220 volt berarti kita space-nya cukup di 250 volt.
Nah, ketika udah di petunjuk arahnya ditunjukin ke 250 volt, kita bawa lagi nih tegangan. Kita coba lagi. Kita masukin ke platnya yang ada setrumnya. Kita coba tes, kita masukin juga bergerak atau tidak. Nah, ini bergerak. Kalau bergerak, ketika dimasukkan nih tegangan, berarti tegangannya ada normal, ini 220 volt. Kita lepas, kita masukin. Ini berarti tidak ada masalah dengan tegangan ketika menyalakan suatu komponen listrik, baik radio ataupun televisi ataupun mesin cuci, kulkas dan lain-lain, tidak menyala. Nah, berarti ini harus didetek dulu di sini. Kalau di sininya udah normal, berarti yang ada masalah itu adalah komponen elektroniknya. Bapak Ibu harus mulai membongkar elektronik tersebut, karena dari segi listrik setrum sudah ada gitu kan. Atau bisa juga pengaruh nih, ketika setrumnya ada ternyata netralnya itu untuk dimasukin ke nol, itu netralnya kadang tidak tersambung, ada yang putus. Itu bisa aja menyebabkan komponen listrik tidak jalan, karena arus listriknya ini tidak sempurna. Meskipun setrumnya ada tapi netralnya nggak terkonek untuk ke pentanahan atau ke nol, itu tetap tidak akan nyala. Jadi paling enak itu ngedetek itu ya, kadang kalau pakai tes penerangan gitu yang dicolokin nyala, itu ada setrumnya atau enggak, itu juga karena nggak ngedetek yang nolnya, nggak bisa ngedetek. Kalau pakai alat, kedeteknya jelas, diukurnya itu langsung 220 volt. 220 volt berarti ini secara standar udah normal, ini setrum ini gitu kan, penyedia arus ini sudah normal. Nah, seperti itu untuk ilmu yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk siapa saja. Nah, jangan pernah ini saya ngasih tahu ketika mengukur tegangan listrik 220 volt, ini harus dilihat dulu nih, karena saya pernah kejadian, saya beberapa kali lupa ketika mengukur tegangan ada tidaknya, saya masukinnya ke ohmmeter sehingga ke ohmmeter ataupun ke DC mili ataupun DC volt, itu alat ini meledak, konslet langsung dan tidak bisa diselamatkan, rusak otomatis total ketika mengukur suatu tegangan petunjuk arahnya salah. Ini yang harus diwaspadai, harus dilihat dulu, teliti dulu, cermati dulu cara perpindahannya, dilihat dulu, jangan gegabah rusuh masukin aja main colok-colok, ternyata ini bisa meledak. Udah meledak susah lagi memperbaikinya, ya harus ke tukang servis gitu atau dibuang. Tapi ini sangat berharga. Ini Bapak Ibu, di sini ada merek KOS, ya merek apapun, yang penting itu bisa menunjukkan jarum jam itu udah normal. Harganya murah meriah gitu kan. Kalaupun rusak, human error, kita meledak ini karena salah posisi, ya cuma 50.000 gitu kan. Kalau beli yang 1 juta nih, waduh, yang digital, waduh sayang, bahaya itu. Sekali rusak sejuta sayang. Ya, kita beli yang irit-irit aja nih, yang manual. Gitu kan, bisa dibawa-bawa, portable, mudah dibawa, mudah digunakan, seperti itu. Nah, insya Allah ilmu untuk berbagi ke saudara semua barangkali bermanfaat, barangkali banyak yang bisa digunakan alat ini, ohmmeter atau multitester gitu. Banyak yang menyebut ohmmeter ataupun multitester. Mereknya bebas ya, tadi periksa dulu ke tokonya, biar baterainya tetap harus sudah dipasang dan baterainya penuh gitu kan. Baterainya nggak habis ya, kalau baterainya habis ini nggak akan nyala ketika kita tes tersebut. Insya Allah review alat ini kurang lebihnya seperti itu ya, banyak kekurangannya. Silakan yang suka, yang bermanfaat, like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video lain di bidang apapun akan saya review. Yang ada hikmahnya, ada manfaatnya, silakan ambil. Tidak ada hikmahnya, tidak usah diambil.
Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua dari Javnet Ceria. Oke, thank you.